Selamat malam teman-teman, selamat malam yang terhormat dosen lingkungan Bu Masri. Hari ini saya akan menjelaskan tentang kasus pencemaran lingkungan, khususnya di sektor penerbangan. Kasus yang akan saya bawa hari ini bernama Berin versus Delta Airlines Inc. Kasus Berin versus Delta Airlines ini merupakan salah satu contoh perkara iklim modern yang melibatkan sektor penerbangan. Perkara ini tidak hanya penting karena melibatkan salah satu maskapai besar di Amerika Serikat, tetapi juga karena memperlihatkan bagaimana isu emisi gas rumah kaca, carbon offset, dan klaim netral karbon dapat menjadi objek gugatan hukum. Sekarang kronologisnya akan saya jelaskan. Secara kronologis, kasus ini bermula dari pernyataan Delta Airlines yang mengklaim dirinya sebagai the world's first carbon neutral airline. Klaim tersebut dikaitkan dengan program Delta sejak 2020 yang menyatakan bahwa perusahaan akan mengimbangi emisi karbon dari kegiatan penerbangannya melalui pembelian kredit karbon atau carbon offset. Dengan klaim tersebut, Delta membangun citra bahwa kegiatan penerbangan telah dinetralkan dari sisi dampak iklim. Namun pada tahun 2023, Mayana Berin, seorang penumpang dari Delta Airlines, mengajukan gugatan terhadap Delta Airlines di United States District Court of Central District of California. Gugatan tersebut mempermasalahkan klaim netral karbon Delta karena dianggap tidak mencerminkan pengurangan emisi yang nyata. Inti permasalahannya adalah bahwa Delta tetap menghasilkan emisi gas rumah kaca dari operasional penerbangannya, sementara klaim netral karbon banyak bergantung pada mekanisme carbon offset yang efektivitasnya dipersoalkan. Climate Case Chart mencatat perkara ini sebagai greenwashing class action yang menuduh Delta salah menggambarkan dirinya sebagai maskapai netral karbon. Dalam perspektif hukum lingkungan, persoalan utama dalam kasus ini adalah apakah suatu perusahaan penerbangan atau maskapai dapat menyatakan dirinya sebagai karbon netral hanya dengan membeli offset karbon tanpa mengurangi emisi langsung yang memadai. Carbon offset memang dapat menjadi salah satu instrumen dalam kebijakan iklim, tetapi dalam hukum lingkungan modern, offset tidak menggantikan kewajiban utama untuk mencegah, mengurangi, dan mengendalikan emisi dari sumbernya. Dengan kata lain, prinsip dasarnya bukan sekedar membayar untuk mengimbangi, tetapi mengutamakan pengurangan emisi secara nyata, yang mungkin di sektor penerbangan ini bisa dibilang impossible. Kasus ini berkaitan erat dengan prinsip prevention principle atau prinsip pencegahan di dalam hukum lingkungan. Prinsip pencegahan menghendaki agar kerusakan lingkungan dicegah sejak awal, bukan hanya dikompensasi jika adanya sebuah bencana atau kerusakan lingkungan. Jika dikaitkan dengan emisi penerbangan, maskapai seharusnya mengambil langkah konkret untuk mengurangi emisi dari operasionalnya, misalnya melalui efisiensi bahan bakar, perbaruan armada, penggunaan bahan bakar yang berkelanjutan, dan juga pengurangan ketergantungan pada bahan bakar fosil. Apabila perusahaan hanya mengandalkan offset, maka pendekatan tersebut belum dianggap memenuhi semangat prinsip pencegahan. Selain itu, kasus ini juga berkaitan dengan prinsip precautionary principle atau prinsip kehati-hatian. Perubahan iklim merupakan resiko serius yang dampaknya luas, jangka panjang, dan sulit dipulihkan. Oleh karena itu, ketidakpastian mengenai efektivitas proyek carbon offset seharusnya tidak dijadikan alasan dan juga tidak dipakai sebagai emblem oleh maskapai bahwa dirinya adalah maskapai penerbangan yang ramah lingkungan. Mungkin hukum lingkungan internasional juga mengatur hal ini di UNFCCC 1992 dan Paris Agreement 2015. Yang seperti kita ketahui, UNFCCC ini bertujuan untuk menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer agar tidak menimbulkan gangguan
berbahaya terhadap sistem iklim. Sementara itu Paris Agreement bertujuan menahan kenaikan suhu global jauh di bawah 2 Celcius dan berupaya membatasi hingga 1,5 Celcius. Tujuan ini hanya dapat dicapai jika emisi gas rumah kaca dikurangi secara nyata, termasuk dari sektor aviasi atau penerbangan. Oke, kasus ini juga relevan dengan sektor penerbangan internasional yang berada di perhatian International Civil Aviation Organization atau ICAO, terutama melalui skema CORSIA atau Carbon Offsetting dan Reduction Scheme for International Aviation. Oke, regulasi atau norma lingkungan secara substansif dapat dikaitkan dengan kasus ini adalah pertama, kewajiban pengurangan emisi gas rumah kaca, kedua, prinsip pencegahan dan pencemaran kerusakan lingkungan, ketiga, prinsip kehati-hatian. Sebagai kesimpulan, oke, dalam gugatan tersebut remedi yang diharapkan bukan hanya ganti rugi, tetapi juga merubah perilaku perusahaan dari sudut hukum lingkungan. Remedi yang paling relevan mungkin adalah pemberhentian atau pembatasan klaim netral karbon yang tidak didukung oleh bukti ilmiah. Oke, sampai perkembangan terakhir, perkara ini belum menghasilkan putusan akhir yang menyatakan Delta bertanggung jawab secara final, namun perkara ini tetap penting karena pengadilan tidak langsung menutup seluruh gugatan. Oke, dengan demikian Berin versus Delta Airlines Inc. dapat dipahami sebagai bagian dari tren litigasi iklim terhadap sektor penerbangan. Oke, mungkin sekian pemaparan saya tentang kasus ini. Semoga bisa ditelan dengan seksama. Mungkin cukup dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.